Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan tips dan edukasi Sobat Kicau Mania, terutama untuk soal pasang ring. Nah, banyak teman-teman kita yang bertanya, Om, kenapa repot sekali kalau mesti masuk ke kandang untuk memasang ring, apalagi untuk di lolo indukan. Nah, buat teman-teman yang sedang lolo indukan sekarang ini, ya kalau untuk soal pasang ring itu boleh saja kita melakukannya di dalam gelodok, ya. Terutama gelodok kalian itu kalian letakkan di bagian depan. Jadi seperti yang kalian lihat di channel kami yang lama, ya kan, itu gelodoknya berbentuk peta. Jadi memudahkan kita untuk masuk, ya, memasangkan ring. Hanya dalam hitungan menit Sobat Kicau Mania. Nah, adapun ketika dia sedang turun gelodok. Nah, kalau tidak mau repot, pakai cara kami yang terakhir, cara yang ketiga, ya. Ketika panen baru kita pasang ring, atau usia 20 hari, 25 hari, atau usia 28 hari kalian boleh panen. Nah, paling lama kalian menunggu sampai adiknya menetas lagi di gelodok, itu sekitar usia 32 hari, 33 atau 35 hari, bahkan 38 hari. Nah, Sobat Kicau Mania, di channel kami yang baru ini, akun kedua, ya, kami minta bantuan kepada teman-teman. Buat kalian yang baru saja bergabung, silakan langsung di subscribe, ya, karena channel kami yang lama posisinya sedang dihapus atau di banned. Nah, kita akan berusaha membangun channel yang kedua ini. Mudah-mudahan kalian juga bisa menemukan channel kami di daftar pencarian di beranda YouTube. Nah, langsung saja Sobat Kicau Mania, tanpa basa-basi kita pasang ring, ya. Di sini kita langsung memberikan tipsnya. Pasang ring itu mudah Sobat Kicau Mania, asalkan kalian tahu triknya. Nah, untuk ukuran ring 4,2 yaitu memang sangat sempit Sobat Kicau Mania, tetapi kita bisa memasangkan ring dengan cara memberikan minyak terlebih dahulu di kakinya. Kita oles dulu, kemudian kita putar-putar, jangan langsung kita dorong. Nah, itu caranya agar jarinya tidak patah. Nah, ini trotol jantan Sobat Kicau Mania yang kita pegang, karena paruhnya bagian bawah itu hitam, ya, kepalanya petak, matanya blue. Nah, jadi langsung kita pasang ring, langsung kita sebutkan, langsung kita terawang mana trotol jantan, mana trotol betina. Nah, di sini kita pasang ring dari usia 14, usia 20 hari, usia 30 hari, kemudian 60 hari, bahkan ada usia 3 bulan sampai usia pastol 6 bulan. Nah, kalian bisa simak saja di video ini. Nah, buat teman-teman jangan lupa di like, di subscribe, ya, channel kami yang baru ini, karena kami butuh bantuan kalian. Mudah-mudahan channel kami yang ini bisa berkembang seperti channel yang lama. Nah, langsung saja untuk anakan murai batu yang kedua ini trotol jantan Sobat Kicau Mania, usianya 14 hari, masuk 15 hari. Nah, ini juga kalau kita lihat ukurannya jumbo, kakinya besar, ya. Rata-rata memang sulit untuk memasukkan ring ukuran 4,2 kalau kakinya besar. Nah, jadi ini trotol jantan, kalian bisa lihat paruhnya hitam pekat di ujung paruh bagian bawah, kepala petak, mata blow, ya Sobat Kicau Mania. Kita bisa menerawang dari usia seperti ini. Nah, yang kedua ini juga berhasil kita pasang ring dengan mulus. Selanjutnya yang ketiga, ini juga trotol jantan, kepala petak, mata blow, ya, paruh bagian bawahnya hitam. Nah, ini trotol jantan juga. Jadi kalau kalian sudah biasa, tentu kalian paham mana trotol jantan dan trotol betina. Nah, biasanya trotol jantan itu kakinya besar-besar dibanding kaki trotol betina. Nah, kalau di kandang kami, di peternakan kami, rata-rata anakan murai batu, ya, usia 14-15 hari itu kakinya besar-besar Sobat Kicau Mania, kakinya jumbo-jumbo dibandingkan saudara-saudaranya, ya, apalagi saudara perempuannya. Nah, kalau untuk trotol betina kita menyebutnya trotol beti, ya, biasanya itu. Nah, itu memang kakinya halus, kecil, mudah untuk pasang ring. Sedangkan yang jantan ini rata-rata kalau di peternakan kami ini kakinya besar-besar, sulit untuk pasang ring. Nah, kalian bisa lihat, ya, rel di depan kalian ini. Untuk usia seperti ini aja sulit kami memasangkan ring, sudah ngepres, sudah sangat sempit. Tetapi caranya kita bisa putar pelan-pelan, seperti memutar baut mor Sobat Kicau Mania. Seperti itu caranya, sambil diolesi minyak, tidak usah terburu-buru. Kalian bisa merasakannya. Kalau kakinya itu kalian tekuk, jari belakang, jangkir belakang itu salah, posisinya harus diperbaiki, harus benar-benar lurus. Nah, agar mudah untuk memasukkan ring. Nah, selanjutnya yang kelima kita pasang ring Sobat Kicau Mania. Yang kelima ini trotol beti, ya, trotol betina ini Sobat Kicau Mania. Sudah kelihatan, ya, dari paruh bagian bawah itu pudar. Sudah berkali-kali kita sampaikan, paruh bagian bawah pudar itu rata-rata fix betina.
Nah, hampir 100%. Jadi keyakinan kita itu kita bisa lihat dari bentuk paruhnya juga bisa. Paruhnya kecil rata-rata betina itu tipis. Nah, tidak tebal seperti paruh jantan, juga paruh bagian bawahnya tidak hitam. Itu trotol betina. Dari usia 14 hari kita sudah bisa melihatnya. Nah, pakai piling saja sobat kicau mania, walaupun kita agak sedikit ragu. Nah, boleh kalian buktikan, kalian tunggu sampai usia 30 hari nanti muncul bulu hitam kebiruan di bagian punggung, itu baru trotol jantan. Sedangkan beti ya tetap hitam dop. Nah, biasanya sobat kicau mania sesudah pasang ring ya, khusus anakan murai batu di bawah usia 20 hari itu kakinya kita semprot ketika pasang ring itu ya. Ketika kita oleskan minyak kemudian kita pasang ring, nah kakinya itu langsung kita semprot dengan air. Tujuannya apa? Agar kakinya itu tidak lengket ya kalau ketika dia terkena kotoran masuk ke sangkar lagi, kecuali kalau sangkarnya bersih, atau dilap saja, dibersihkan pakai tisu sobat kicau mania, boleh pelan-pelan. Intinya jangan sampai kakinya berminyak, itu saja. Nah, nanti boleh sekalian mandi. Nanti di video ini akan kita tampilkan bahwa mereka ini nanti sekalian mandinya sama-sama. Nah, kemudian yang ke-6 ini sobat kicau mania, yang ke-6 ini sudah berhasil kita pasang juga, itu trotol betina sobat kicau mania, kelihatan. Nah, ini anakan murai batu yang terakhir, yang ke-7 sobat kicau mania, untuk usia 14 dan 15 hari ya. Nah, ini yang terakhir kita pasang, ini kelihatannya ragu ya, karena kita melihatnya paruhnya ini sebenarnya hitam. Ketika diamati secara dekat sobat kicau mania, ternyata ujung paruhnya pudar. Nah, kemudian dadanya terlalu putih sobat kicau, matanya juga tidak begitu menonjol, tidak belau. Rata-rata jantan itu matanya belau sobat kicau mania, walaupun kepalanya tidak berbentuk petak. Ada juga yang seperti itu, tapi rata-rata untuk di peternakan kami ya, apalagi dari indukan Medan kali Bengkulu Utara, itu rata-rata kepala petak sobat kicau mania. Kakinya besar-besar, kemudian untuk di bagian dada itu lorengnya juga sudah mulai kelihatan, loreng hitam untuk yang jantan. Tapi kalau untuk yang betina itu lorengnya sedikit rapat sampai ke leher. Nah, kadang-kadang kalau untuk trotol jantan lorengnya itu malah sedikit, jadi pecahan lorengnya itu berjarak cukup jauh. Nah, rata-rata seperti itu jantan, bukannya lorengnya itu rapat di bagian leher kalau untuk yang jantan, tapi biasanya betina yang rapat itu sobat kicau mania. Nah, itu untuk di peternakan kami. Juga patokan dari bulu totol itu nggak ada sobat kicau mania, sudah kita jelaskan di channel kita yang lama ya kan. Itu bulu totol tidak menentukan, sudah sering kita tampilkan. Jantan tanpa bulu totol itu banyak, bahkan sampai usia 3 bulan 4 bulan itu ada. Karena untuk trotol jantan itu tidak menentukan dari bentuk bulu totol ya. Bulu totol di bagian sayap itu besar-besar, mentang-mentang besar-besar, bulat-bulat banyak, itu trotol jantan ya. Justru di peternakan kami yang seperti itu banyak betina. Adapun bulu totol jantan itu kalau di tempat kami itu bulu totolnya kecil-kecil, lonjong dan sedikit, bahkan nyaris tidak ada bulu totol di bagian sayap. Justru itu banyak jadi jantan. Nah, ini jadi kemungkinan sobat kicau mania ada perpindahan genetik ya. Kalau untuk terah dari Medan kemudian silangan dari murai kami Bengkulu Utara, ini tidak menentukan ya. Kalau untuk dari bulu totol, memang kalau untuk rata-rata murai Medan juga menentukan bulu totolnya itu rata-rata memang bulat. Kalau untuk yang trotol jantan itu ketika kita amati seperti itu, namun tidak menjadi patokan. Itu saja intinya. Nah, selanjutnya sobat kicau mania, pemasangan di usia 30 hari dan 60 hari. Pemasangan ring ini tadi sudah kita pasang usia 14 dan 15. Kemudian usia 20 sudah kita pasang juga 2 ekor tadi ya, jantan semua. Dan sekarang pemasangan ring pada usia 2 bulan atau 60 hari. Nah, jadi untuk pemasangan ring usia 30 hari dan 60 hari, kita lihat juga sobat kicau mania bentuk kakinya kecil atau besar. Kadang-kadang kalau kami pribadi, kalau kelihatan kakinya sedikit kecil ya, kita agak santai masang ringnya, bisa sampai 2,5 bulan atau 3 bulan sobat kicau mania. Apalagi untuk trotol betina yang kita pasang ini, trotol betina, kakinya halus dan kecil. Nah, kebanyakan kalau kaki yang besar-besar trotol jantan ya sudah kita amati di usia yang pertama tadi, usia pemasangan ring itu mulai usia 12-14 itu sudah kelihatan trotol jantan, kakinya besar-besar. Maka dari itu cepat-cepat dan memang sangat buru-buru kita pasang ring di usia 12 dan 14 hari. Nah, untuk di dalam kandang pun kami nekat masuk ke dalam kandang sobat kicau mania, pasang ring di depan indukannya. Kadang-kadang juga seperti kita tarik ya anakan murai batu itu keluar sampai ke depan, kita letakkan anakan murai batu itu dalam keramba, kita pasang ring. Di channel yang lama ada itu ya, di channel kita yang lama sering kita tampilkan kita pasang ring, lalu kita kembalikan lagi ke indukannya ya, otomatis masih mau dia meloloh anakannya.
Nah, jadi sobat kicau mania, pasang ring itu tidak ragu ya. Kalau untuk usia bisa kita amati, boleh santai. Bahkan sampai usia pastol kami ada yang tidak pasang ring, tapi itu betina. Karena kita yakin, karena kita sudah meneliti, sudah melihat ya, ternyata kalau memang dia usia pastol itu sudah fix betina, memang kakinya kecil-kecil, jadi kita pasangnya itu bisa santai. Bisa juga dipasang ring, bisa juga nggak pasang ring ya. Kalau untuk trotol betina tidak begitu penting, itu bagi kami sobat kicau mania. Nah, ini dia sobat kicau mania, ini betina pastol ya sobat kicau mania, usianya masuk atau menginjak 6 bulan. Kita baru pasang ring. Kenapa? Karena kita santai. Kenapa kita santai? Karena kita melihat kakinya kecil, bisa untuk masang ring ketika dia usia pastol nanti. Bahkan ini saat dorong ekor kita pasang ring, boleh sobat kicau mania, itu tergantung keyakinan kita masing-masing. Nah, ini banyak ya sobat kicau mania betina pastol yang akan kita pasangkan ring. Kita akan tunjukkan real bahwa kami bisa pasang ring di usia pastol, tapi syaratnya betina ya. Kadang-kadang juga ada sobat kicau mania kita pasang untuk pastol jantan, ada sedikit nekat. Nah, jadi sobat kicau mania, di video ini kita buktikan ya, kalau untuk pemasangan ring, ukuran ring yang sempit sekalipun, ini modelnya model laser. Model lasernya sebenarnya agak sedikit tajam di bagian pangkal lubangnya itu, ketika kita masukkan itu sebenarnya tajam. Lebih baik ukurannya itu dibesarkan sedikit. Tetapi ini pembuktian bahwa ring kita benar-benar ukurannya 4,2. Nah, kemudian jenisnya itu ring model laser, ring biasa. Kita bisa pasang ring sampai usia pastol. Ini buktinya sobat kicau mania ya. Tetapi kita pasang pada pastol betina. Nah, jadi untuk video ini jawabannya global sobat kicau mania untuk semua pertanyaan sobat kicau. Dulu banyak yang bertanya ke kita, pasang ring itu sebenarnya batas usia berapa sih om? Nah, sebenarnya nggak ada batasan selagi kita yakin dan kita paham kalau kakinya itu besar atau kecil. Nah, karena besar dan kecil itu juga menentukan dari faktor genetik, tidak semua rata sobat kicau mania. Untuk kandang yang A ini kakinya kecil-kecil ya kan, dia ngikut induk betinanya ya, gennya seperti itu. Kemudian untuk kandang B, C dan D dan seterusnya itu beda-beda untuk ukuran kaki. Ada yang besar, ada yang sedang, bahkan ada yang besar jumbo. Untuk usia seperti yang kita tampilkan di awal tadi, usia 15 itu kelihatan. Dari sanalah kita bisa tahu ya, kakinya itu besar atau kecil. Kalau kita melihatnya sudah besar pada usia 15 hari ya kita pasang saja. Ngapain kita nunggu sampai dia 2 bulan atau 1 bulan. Nah, kecuali pengecualian ya sobat kicau mania, kalau kita melihat kakinya kecil, ya itu santai saja, nggak masalah sobat kicau mania. Sampai usia 35 hari, 45, bahkan sampai 60 hari boleh, sampai 3 bulan. Itu sudah kita coba semua sebenarnya, karena kita tahu kakinya besar atau kecil. Nah, jadi sobat kicau mania, di video ini sudah kita tampilkan semua. Video ini juga real sekaligus menjawab pertanyaan sobat kicau secara global. Pasang ring itu dimulai dari usia berapa ya, sampai maksimal batasnya usia berapa. Bervariasi ya seperti di video ini. Bahkan kita langsung mandikan ini sobat kicau mania, mandikan dalam satu keramba, boleh, nggak masalah. Ini kurang lebih ada berjumlah 18 ekor sobat kicau mania kalau dihitung semuanya. Nanti kita perlihatkan di akhir video kita mandikan setelah pasang ring ini selesai. Nah, yang terakhir sobat kicau mania, kita akan sampaikan mengenai masalah harga ya sobat kicau mania, terupdate di bulan ini, di tahun ini. Jadi kalau untuk di peternakan kami memang rata-rata ada yang antri, inden booking transfer, baik di dalam kota maupun di luar kota. Untuk trotol betina itu harganya 450 sampai 550. Itu untuk terah yang umum sobat kicau mania di usia 28 hari. Entah itu ngepur atau tidak ngepur, harganya segitu sobat kicau mania. Nah, kalau untuk yang sudah ngepur usia 2 bulan ke atas ya, apalagi dari terah berkualitas, terah indukannya prestasi, itu harganya bisa di angka 1 juta bahkan 1.200.000 untuk trotol betina usia 2 bulan up. Nah, kalau untuk usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu tanggung, harganya sedikit saja berbeda dari usia yang kita sebutkan tadi. Bisa-bisa harganya naik 100.000 sobat kicau mania, sekitar 1.300.000 untuk trotol betina kualitas terah prestasi dari indukan terah prestasi.
Nah, berapa sih harga untuk throttle jantannya? Harga di throttle jantan di tempat kami masih stabil Sobat Kicau Mania. Dimulai dari harga 1.800.000 sampai 2.500.000, bahkan 2.700.000. Nah, itu untuk yang terprestasi Sobat Kicau Mania, namun berdasarkan umur. Ada yang umur 1 bulan, 2 bulan, bahkan 2 bulan lebih. Nah, itulah soal harganya. Nah, kalau untuk harga betina pastol seperti yang kita pasang ring tadi, itu sudah di angka 2 jutaan untuk terah prestasi. Kualitas bagus, terah telur 4 Sobat Kicau Mania. Jadi rata-ratanya telurnya 4 dari gen induk betinanya, karena gen induk betinanya memang real terah telur 4 Sobat Kicau Mania. Kemudian bapaknya memang terah prestasi, bahkan kakeknya memang berkualitas juga terah prestasi, terah juara. Nah, jadi itu untuk harganya Sobat Kicau Mania. Tanggung kita sampaikan juga di video ini. Nah, inilah penampakannya Sobat Kicau Mania setelah pasang ring beres. Kurang lebih jumlahnya ada 18 ekor. Kita langsung mandikan. Mandinya sama-sama dalam satu keramba, nggak masalah. Yang penting mereka bersih dan mereka bebas dari kutu. Nah, jadi Sobat Kicau Mania, inilah cara kami memasangkan ring ya. Boleh santai intinya, tapi memang kita tahu ya untuk ukuran kakinya itu besar atau kecil disesuaikan nanti. Dan kita bisa melihat intinya pada saat usia 14-15 hari sudah ketahuan kakinya besar atau kecil. Dan tentu saja kita tahu di kandang mana yang kaki anakan murai batunya besar-besar biasanya, dan juga di kandang mana yang kaki anakan murai batunya kecil. Sehingga kita bisa memprediksi kapan kita bisa memasangkan ring. Nah, terakhir di video ini WA kami masih WA yang lama Sobat Kicau Mania ya, 082372924449 untuk pemesanan info stok. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.